Baik, kita kembali di dialog seni budaya, makin menarik ke sini sebetulnya. Ya nanti setelah ini kita pokoknya satu-satu kita ambil supaya lebih puas, karena ini kita suasananya sedang selesai dari penghargaan atau penganugerahan seni. Saya ke Bang Iwan lagi. Bang, ke depan apa yang ditargetkan? Atau anugerah seni ini setiap apa mau diberikan setiap tahun atau setiap ulang tahun Akademi Lampung atau setiap ada event apa tertentu? Kalau anggarannya ada, sebenarnya tidak tahu. Seniman itu perlu kesejahteraan. Maka visinya kan menyejahterakan terakhirnya itu. Iya, perlu lah. Lihat pun kita bagi-bagi apa kita salurkan uang kecil ya nggak apa-apa lah bersama-sama ya. Kalau seniman ini nggak serempet kok. Iya, iya, iya. Nanti belak-belakan lagi lah ya. Aku harapan bisa tiap tahun gitu. Terus apa lagi ya mungkin diamati oleh Akademi Lampung ini? Ya kalau ya program kami itu kan ada apa penerbitan buku kebudayaan, kesenian gitu ataupun ilmu pengetahuan yang lain. Masuk film-film daerah. Film nggak itu ada komite film lah, nggak enak sama Dede, masa ngambil jobnya Dede, kita enggak lah, kita yang lebih ke arah pemikiran lah, umur 60 ini kan, penelitian ya, supaya nggak pikun terus kita berpikir, gitu. Nah dari sana kita tahun ini juga menerbitkan buku tentang toponimi. Kebetulan saya nulis juga Bandar Lampung ini belum punya toponimi Bandar Lampung. Pasti nggak tahu ya. Kita ini punya 126 kelurahan. Tapi artinya tahu nggak kita misalnya Enggal gitu ya. Enggal itu apa? Kemudian Simpur ya. Ya alhamdulillah aku udah tahu, orang udah teliti gitu ya. Nah itu kan perlu diperkenalkan tuh supaya orang masuk ke kota ini ya punya bekal lah gitu, ada guide-nya gitu. Nah, kayak kalau di Jawa punya mantri Ceron gitu ya, ini kementerian di dalam pengendalian lain gitu, seperti penelitian itu ya. Lalu sekarang gini Bang, tentang apa namanya kepedulian seni budaya anak-anak muda ini masih mewakili itu mungkin kan dulu kalau ngomongin budaya seni budaya kan pasti orangnya tua gitu kan. Ini sudah tokoh tua gitu yang dikasih penghargaan, ini muda-muda masih seger-seger sudah dikasih penghargaan, artinya apa yang dilihat dari situ? Ya kalau saya lihat konsep kami kan kami bertolak karya seni yang muatannya interaksi budaya, gitu loh. Jadi saya ini bukan lifetime chief award, bukan itu ya. Bukan nggak peduli lah itu ya. Soal karena ketokohan ya. Kelamaan jadi seniman harus dihargai ya nggak begitulah. Kita lihat karyanya gitu loh. Masuk nggak ke kriteria kita nih? Masuk nggak mau menjawab Pak kebutuhan Indonesia masa depan yang apa kesenian berinteraksi itu seperti itu. Nah ini gitu loh. Maka kita pun sampai mengeluarkan jadilah kita manusia terbudaya gitu loh. Mas Pri ya saya kira jadi manusia terbudaya. Bergaul dengan seperti ini udah Marwan ya. Hal seperti itu ditimbak saling gesek saling ini terus sampai masuk ke satu karya. Saya kira itu. Untuk itu kan harus dikawal juga yang mendapat penghargaan ini ke depan juga terus dikontrol, dikawal, digauli lah kira-kira. Ya, ya saya harapkan bisa terus ya. Ya pun, ya kalau Hero masih percayalah. Mudah-mudahan ini masih terus berproses ya. Karena Hero banyak beliau ini komposisinya bukan cuma ya apa yang kita bicara tentang pengorbanan tadi pidato Dr. Rian disinggung kan. Beliau bawa komposisinya di Vietnam ya, itu malah lintas bangsa gitu ya. Sudah lintas bangsa, bukan cuma interaksi antar budaya daerah gitu ya. Sudah sampai ke tahap itu gitu loh. Kemudian beliau ini kan tahun 2018, saya browsing juga, saya hafal kalau ini gitu kan. Saya browsing, ternyata tahun 2018 beliau adalah salah satu dari 12 komponis terpilih Dewan Kesenian Jakarta. Ini kecolongan nih Dewan Kesenian Lampung. Ini. Kontak Rian ini. Ya udah Bang, oke dia bilang gitu. Masuk ya. Oke. Oh gitu aku nggak mau masa terbalap terus sama orang Jakarta gitu. Kira-kira itu sih. Iya. Ya, Mas Hero ke depan apa rencananya untuk terus menjadi eksis dan lebih membumi lah begitu? Ya tentu sebenarnya ini bakal berlanjut pasti insya Allah karena kebetulan kan sebagai tenaga pengajar di dosen itu ada tridharma perguruan tinggi kan kita riset, tidak hanya mengajar, kita riset. Nah tentu hasil-hasil riset itu tidak hanya menjadi sebuah bentuk tulisan yang hanya dipajang di pustaka saja, tapi dari hasil tulisan atau temuan itu
hendaknya itu menjadi sebuah karya bentuk dalam karya musik baru lah gitu dalam bentuk hasilnya, karena kita memang basicnya di musik gitu, memang minatnya penciptaan musik Nusantara juga. Jadi memang harapannya dari hasil riset itu bisa menjadi juga dalam sebuah musik baru. Ya, kebetulan risetnya kan karena ininya di Lampung, ya risetnya tentang hal-hal yang tentang adanya fenomena musikal yang ada di Lampung. Ya harapannya besar untuk itu. Ya tidak hanya di diri pribadi saja, tentu banyak juga teman-teman sebetulnya di belakang juga pada support semua terkait informasi dan sebagainya. Pengen penelitian ke sini selalu difasilitasi oleh teman-teman, cari tahu soal ini, banyak teman-teman yang fasilitasi. Ya karena lingkungan berkesenian itu tadi jadi saudara itu banyak gitu. Itu kan pasti bukan komersialisasi yang mengedepankan. Siapa yang membiayai? Membiayai itu ya kalau untuk penelitian tentu ya ada biaya penelitian, maksudnya dalam artian kan ada hibah-hibah dan sebagainya. Tapi terkadang ada juga yang itu bersifat idealis kita memang pengen tahu betul lebih tentang gede idealisnya ya kesenian itu, ya kita mau modalin itu sendiri, kita mau terjun ke lapangan sendiri, karena kita mau punya sendiri. Kadang kan penelitian yang dibebankan oleh hibah-hibah dan sebagainya kan ada dibebankan dengan laporan-laporan yang syarat administrasi lah gitu. Tapi kan kalau yang secara idealis kan kita memang benar-benar ngejar yang apa yang kita butuh, yang pengen kita ambil di situ. Yang kita memang benar-benar kejar apa yang pengen benar-benar kita angkat, ya nantinya dalam bentuk sebuah karya, roadmap penelitiannya gitu. Jadi penelitian hasilnya dalam bentuk jurnal, lanjut menjadi buku lanjut menjadi karya seni lanjut menjadi laporan karyanya gitu. Dalam bentuk dokumentasi, mungkinnya dalam bentuk digital, CD, audio dan sebagainya, atau platform digital gitu juga ya bisa. Bisa disebarluaskan ya, lah karena gitu. Ini kan dalam genggaman sekarang. Semua orang bisa akses di sini aja ya. Iya. Kendalanya apa yang terberat? Ya kendala tentu ya Mas Pri lebih tahu di bahasa, tentu kita masih banyak belajar gitu. Nah gitu. Gimana kita bisa ngobrol dengan orang-orang di daerah, kan tentu mereka punya bahasa daerah masing-masing. Nah itu tentu di mana bumi dipijak kan situ langit dijunjung, pasti. Kita berasal dari mana dulu, sebelumnya kita berasal, tentu sampai saat ini kita masih belajar seperti apa di sini ini dan sebagainya, apa hal-hal yang tidak boleh, apa yang boleh. Nah itu yang susah untuk menyesuaikan itu. Tapi insya Allah setelah hampir 7 tahun ini sudah belajar seperti apa ini dan sebagainya, ya banyak hal-hal yang memang kita harus bisa menyesuaikan itu, dan semuanya itu baik begitu. Semuanya itu baik. Tapi kalau untuk bahasa tentu tidak bisa hanya dihafal. Jadi tentu kan kalau belajar bahasa kan harus praktek. Harus dipraktek, dimengerti ya. Harus praktek. Kalau hanya dihafal ya nggak bakal nempel. Makanya kadang belajar sastra lisan, belajar vokal-vokal itu secara nggak langsung menambah vocabulary dalam pembahasan Lampungnya gitu. Nah kesulitan di bahasa sebenarnya. Oke, teman-teman rata-rata usia berapa? Rata-rata di bawah 40 semua. Di bawah 40 ya. Kemudian nanti untuk regenerasinya seperti apa? Punya orang-orang muda yang lain? Nah, kebetulan kami di grup, nah kalau saya pribadi kan pasti regenerasi mahasiswa pasti. Apa hal-hal yang kita lakukan, kita anggap kita bisa meregenerasi itu ke mahasiswa-mahasiswa kita, apa yang kita anggap positif kita bisa beri ke mereka. Namun mungkin di luar kegiatan belajar dan mengajar, kita juga banyak juga adik-adik yang mungkin kita bina untuk supaya bisa masuk ke ranah itu. Misalnya kita punya perform di mana gitu, kita punya perform di suatu daerah dengan musik kita yang di sini, tentu di situ kan kita mencari relasi tuh. Nah kita belajar di situ cari relasi dan sebagainya, bagaimana memanage dan sebagainya. Nah hal itu ketika kita pulang ke sini kita bagikan ke mereka. Nah teman-teman harus pikirkan ini, websitenya harus bagus, ininya harus bagus, semuanya harus bagus, karena orang sekarang nggak cuma melihat karya yang bagus, tapi orang juga melihat grup yang mapan gitu. Nah, hari ini seperti itu, bikin link tree-nya, bikin medsosnya, bikin ininya, semuanya sampai hari ini masih seperti itu. Nah kemarin kebetulan ada kita bikin event bareng-bareng, nah sudah mulai mencoba mengarahkan ke situ supaya banyaklah grup-grup Lampung ini rata-rata semuanya bagus-bagus, secara musikal keren-keren semua. Cuman ya belum ada kesempatan dilirik di sana. Kenapa ya? Karena kebanyakan secara medsosnya belum digarap dengan baik. Nah sekarang orang browsing udah mulai dari situ ya. Oke, tinggal waktu sedikit. Ada untuk closing statement masing-masing 1 menit atau 1,5 menit boleh dari Mas Pri. Silakan. Untuk dari saya terkait dengan
depan terkait dengan Akademi Lampung. Kesenian Lampung yang telah memberikan anugerah kepada kami selaku Pegiat ya. penggiat seni lah ya, atau seniman, penggiat seni ya Pak. Iya. Nah ini sebenarnya tadi sedikit saya berbincang dengan Buddha Hero. Intinya di Lampung ini kan sudah sangat-sangat jelas heterogen, majemuk. Ini juga harus semua rangkaian atas atau pemegang pemangku kebijakan, kepentingan itu peduli. Juga sampai dengan masyarakat yang ini terkait dengan masalah seni dan budaya di Lampung. Kami terharu dan kami juga merasa bangga, dan tapi ini tidak juga bagi kami karena kami ini berangkatnya memang dari akademi, Pak, dari kuliah. Saya juga kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Buddha Hero juga demikian. Tetapi paling tidak bisa untuk memberikan motivasi atau inspirasi lah kepada rekan-rekan. Artinya tetap kita selalu berkarya dan berbudaya. Tetapi ini harus yang lebih penting itu adalah kepedulian semua dari stakeholder yang terkait, dari rangkaian teratas untuk menciptakan sistem yang tersistematis. Ada regulasi terkait penghargaan. Jadi tidak hanya sifatnya ya sudah tidak seperti itu, tetapi harus ada berkelanjutan. Jadi semacam kayak dari akademisi ini sudah memberikan suatu contoh kepada ya bagi seluruh Lampung yang ini ada lah. Jadi tidak hanya Akademi Kesenian Lampung saja dong yang punya peduli terhadap budaya atau kesenian di Lampung. Tetapi ini paling tidak ada semacam ketentuan regulasi yang terkait peduli dengan budaya Lampung. Yang ini bisa masif untuk seluruh Lampung dengan kondisi yang heterogen ini, karena kita mengangkatkan bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Demikian. Bang Iwan. Saya kira melalui pemberian anugerah seni ya yang 4 tahun ini untuk 3 orang, kita harapkan ini bisa mengilhami juga, motivasi teman-teman seniman ya untuk menghasilkan karya yang betul-betul bisa merupakan interaksi antar budaya ya. Silakan bentukkan sesuai dengan kesenian apa yang mereka gulati, mereka gumuli. Saya kira itu harapan kita, dan kemudian juga kita harapkan dari lembaga-lembaga pemerintah ya, baik tingkat kabupaten kota, ya tolong perhatikan juga, ya jangan pelit-pelit untuk memberikan penghargaan kepada para seniman berprestasi di lingkungannya gitu ya, bukan level provinsi atau kabupaten kota. Saya kira itu ini motivasi juga untuk sehingga dapat menciptakan karya yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi. Harapan saya itu. Mas Heru. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Akademi Lampung kait anugerah ini ya seperti saya jelaskan tadi, tidak hanya kebanggaan tapi ini lebih kepada beban, lebih kepada tanggung jawab baru terkait diri saya pribadi dan teman-teman yang lain mungkin yang teman-teman saya lebih kepada beban atau tanggung jawab baru untuk lebih eksis lagi terkait musik di Lampung, seperti apa kontribusi kami terkait musik di Lampung, harapannya lebih lagi karena adanya ini. Terus berikutnya terima kasih juga, saya merasa dapat support karena satu pemikiran dengan Akademi Lampung terkait terkait itu tadi interaksi budaya tadi, ada kemajemukan budaya di Lampung. Saya sependapat dengan itu karena adanya kemajemukan itu tadi, ada interaksi budaya dalam sebuah karya musik, tentu ada akulturasi bunyi yang hadir tuh. Nah ya kata founding father saya di situ, kata Buya Hamka, ya perubahan itu kan tanda dinamika itu tanda-tanda kehidupan. Ya budaya itu pasti bergerak, budaya itu pasti berubah. Kalau tidak bergerak berarti budaya itu sudah mati. Ya kalau mati itu sama kayak batu. Ya batu itu taruhnya di museum aja lagi. Sebelum kita selesai di situ. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman sudah 1 jam bersama kami. Mungkin lain waktu kita akan mengundang lagi dengan membahas yang lebih detail dengan beberapa contoh-contoh, dan mungkin nanti Mas
Pur misalnya lagi main wayang, kita ngobrol di situ. Ya. Bang Wan ini terkenal juga dulu puisinya juga luar biasa. Kan puisi agak gimana ya, agak kendor ya Bang ya? Enggak, ya segala rupa sekarang. Nerjemahin iya apa iya gitu ya. Iya wis tua jadi kayak gitu ya. Supaya nggak bosen lah gitu ya, main juga yang lain lah, ilmu juga digarap gitu ya. Baik, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan masih di Mitra TV supaya nanti menyambung dengan pembicaraan-pembicaraan mereka ini dan kita ambil hikmahnya luar biasa dari penghargaan seni ini. Saya Don Peci pamit, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.